Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alia Zahra Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari tugas ujian akhir semester dari salah satu mata kuliah. Selamat menyaksikan. Soal yang kita akan bahas di sini adalah soal ujian akhir semester dari mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Deddy Nurjamil, Dr. Andes Magister Pendidikan, dengan saya sendiri yaitu Alia Zahra Ramadan, NPM 212151006, mahasiswa program studi pendidikan matematika dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang berasal dari kelas 2021 tahun. Nah, di sini langsung saja kepada soal pertama, yaitu terdapat soal tentukan FPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan FPB tersebut sebagai kombinasi linear. Nah, yang pertama kita lihat di sini adalah nilai bilangannya. Nilai bilangan terbesar yang dimiliki dari 3077 dan 288 itu terdapat pada bilangan 3077. Oleh karena itu 3077-nya kita taruh di sini sama dengan perkalian dari 288 yang mendekati 3077 yaitu dengan 288 dikali dengan 10 yang hasilnya adalah 2880. Dan kurangnya itu untuk menghasilkan nilai 3077 ini adalah 197. Oleh karena itu ditambah dengan 197. Lalu kita lihat dari 288 dan 197, nilai yang terbesar itu terletak pada 288. Oleh karena itu 288 kita tulis kembali di sini dan kita cari seperti sebelumnya, nilai dari 197 yang dikalikan akan mendekati hasilnya 288, yaitu dengan dikalikan 1. Nah, 197 ini kita kalikan dengan 1 akan menghasilkan 197, lalu kurangnya jika untuk menghasilkan nilai dari 288 itu adalah 91. Nah, sama seperti cara-cara sebelumnya, yaitu kita tuliskan bilangan terbesar terlebih dahulu, yaitu 197 sama dengan 91 yang hasil kali mendekati 197, yaitu dikali dengan 2, lalu ditambah dengan 15. Lalu di sini nilai terbesarnya itu adalah 91 sama dengan 15 yang mendekati dari perkalian 15 yang mendekati 91 yaitu dengan dikali 6 yang hasilnya itu adalah 90, maka kurangnya adalah 1. Lalu selanjutnya nilai terbesar itu antara 15 dan 1 itu adalah 15, maka kita tuliskan 15 lalu perkalian 1 yang akan menghasilkan 15 yaitu dikali 15 itu sendiri dan hasilnya itu ditambah dengan 0. Nah, mengapa di sini 1 FPB-nya? Dikarenakan tidak mungkin 0 FPB dari kedua bilangan tersebut. Jadi kita ambil dari sininya ya 1. Nah, selanjutnya kan kita disuruh untuk menyatakan dalam kombinasi linear. Selanjutnya kita buat persamaan yang telah kita buat, yaitu FPB 1 sama dengan bilangan pertama sebagai koefisien dari X dan bilangan kedua sebagai koefisien dari Y, yaitu 3077 sebagai koefisien X dan 288 sebagai koefisien Y. Nah, 1 ini adalah FPB dan 1 ini adalah persamaan yang terbentuk dari 91 dikurang dengan 6 dikali dengan 15. Makanya di sini kita tuliskan sama dengan 1 sama dengan 91 dikurang dengan 6 dikali dengan 15. Nah, selanjutnya 1 sama dengan 91 dikurang dengan 6. Nah, 15-nya ini kita dapatkan dari sini. 15 itu hasil dari 197 dikurang dengan 2 dikali dengan 91, makanya kita tuliskan seperti ini. Lalu selanjutnya 1 sama dengan 91 dikurang dengan kita kalikan pelangi 6 dikali 197 dan ditambah dengan 6 min 6 dikali dengan min 2 adalah hasilnya positif 12 dikali dengan 91. Lalu di sini kita lihat
ada dua angka yang bernilai sama, yaitu 91 dan 91. Nah, tetapi di sini di depannya ada terdapat angka 12. Lalu di sini berarti bernilai 1 karena 1 dikali 91 itu tetap menghasilkan 91. Jadi 1 ditambah dengan 12 hasilnya adalah 13 dikali dengan bilangan yang sama yaitu 91 dikurang dengan 6 dikali dengan 197. Nah, selanjutnya yaitu cara-cara seperti di atas sama, yaitu 1 sama dengan 13, lalu 91 ini didapatkan dari 288 dikurang dengan 1 dikali dengan 197, lalu dikurang dengan 6 dikali dengan 197. Maka langsung saja kita kalikan pelangi, 13 dikali 288 dikurang dengan 13 dikali dengan 197 dan dikurang dengan 6 dikali dengan 197. Nah, di sini terdapat bilangan yang sama kembali yaitu 197, lalu kita samakan saja. Negatif 13 dikurang dengan 6 hasilnya adalah negatif 19 dikali dengan bilangan yang sama yaitu 197. Lalu ke bawahnya mengikuti yaitu 13 dikali dengan 288 dikurang dengan 19, lalu ini 197 didapatkan dari 3077 dikurang dengan 10 dikali dengan 288. Lalu kita kalikan pelangi, yaitu negatif 19 dikali dengan 3077 dan negatif 19 dikali dengan negatif 10, yaitu positif 190 dikali dengan 288. Nah, seperti halnya sama terdapat bilangan yang sama kembali dan koefisien yang berbeda, maka kita samakan yaitu 13 ditambah dengan 190 menghasilkan 203 dikali dengan 288 dikurang dengan 19 dikali dengan 3077. Nah, sudah sampai sini berarti sudah sampai penentuan akhir dari nilai 3077 dan 288. Yaitu langsung saja kita keluarkan. Yang pertama kan disebutkan nilai dari 3077, maka kita pindahkan ke depan. 3077-nya dikali dengan negatif 19 ditambah dengan bilangan 288 dikali dengan nilai 203. Maka di sini kita dapat menentukan bahwa si nilai X-nya itu adalah negatif 19 dan nilai dari Y-nya itu adalah 203. Memang sedikit rumit, tapi semoga mudah dipahami ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kepada soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 itu habis dibagi oleh 14. Lalu di sini yang pertama kita akan mencari bilangan dari 2 dipangkatkan 36 yaitu habis dibagi 14. Nah, di sini kita mulai dari pangkat dari 2 yang terkecil yaitu pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu kan 16. Nah, 16 ini jika dibagi dengan 14 itu bersisa 2. Maka di sini kita tuliskan 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 modulo 14. Lalu kita samakan perkaliannya, yaitu 2 pangkat 4 kita kalikan dengan 2 pangkat 4 juga agar nantinya akan menghasilkan pangkat yang lebih besar, yaitu dengan 2 pangkat 4 dikali dengan 2 pangkat 4 kongruen dengan 2 dikali 2 modulo 14. Nah, ingat ya, sifat dari perkalian bilangan berpangkat yaitu jika ada perkalian bilangan berpangkat maka pangkatnya yang kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 pangkat 4 yaitu 4 ditambah 4 8. Jadi 2 pangkat 8 sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4 modulo 14. Sama halnya seperti sebelumnya, yaitu kita pangkatkan dengan yang sama agar mendapatkan pangkat yang lebih besar. Pangkat yang akhirnya akan menuju 2 pangkat 36. Selanjutnya kita pangkatkan dengan 2 pangkat 8 dan 2 pangkat 8, yaitu akan menghasilkan 2 pangkat 16 dan sebelah kirinya juga dikalikan dengan bilangan yang samanya, yaitu 4 kali 4 yang menghasilkan 16.
Nah, sama seperti cara sebelumnya ya, yaitu 2 pangkat 16 dikali dengan 2 pangkat 16 kongruen dengan 16 dikali 16 yang menghasilkan 2 pangkat 32 kongruen dengan 258. Nah, mengapa selanjutnya ini terdapat 4? Karena 256 ini terlalu besar, jadi kita bagi dengan bilangan 14, yaitu 256 dibagi dengan 14 itu akan bersisa 4. Maka kita tuliskan di sini 2 pangkat 32 kongruen dengan 4 modulo 14. Nah, selanjutnya untuk mencapai nilai dari 2 pangkat 36, karena di sini sudah mencapai nilai 2 pangkat 32, yaitu kita harus menambah pangkatnya dengan 4, berarti 2 pangkat 32 dikali dengan 2 pangkat 4 sama dengan, nah 2 pangkat 4 ini berapa? 2 pangkat 4 ini kongruen dengan 2, maka di sini kita tuliskan 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen dengan 4 dikali dengan 2, hasilnya itu adalah 2 pangkat 36 kongruen dengan 8 modulo 14. Nah, itu untuk dari 2 pangkat 36-nya. Selanjutnya adalah 3 pangkat 38 habis dibagi dengan 14. Sama seperti cara dari 2 pangkat 36, kita cari dulu dari pangkat terkecil dari 3 untuk menghasilkan pangkat tertingginya 38, yaitu 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini jika kita bagi dengan 14 akan bersisa 11, maka kita tuliskan 11. Maka di sini sama, yaitu dikalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3 pangkat 4 dikali dengan 3 pangkat 4 yang menghasilkan 11 dikali kongruen dengan 11 dikali 11 modulo 14. Hasilnya adalah 3 pangkat 8 kongruen dengan 121. Nah, ini 121-nya kita bagi dengan 14, akan bersisa 9. Maka di sini kita tuliskan 3 pangkat 8 kongruen 9 modulo 14. Selanjutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama kembali, yaitu 3 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 8 kongruen dengan 9 dikali 9. Hasilnya itu adalah 3 pangkat 16 kongruen dengan 81. Nah, 81 ini karena nilainya juga besar, kita bagi nih dengan modulo 14. 81 dibagi modulo 14 ini akan bersisa yaitu 11. Maka kita tuliskan 3 pangkat 16 kongruen dengan 11 modulo 14. Selanjutnya sama, yaitu kalikan dengan bilangan yang sama kembali, yaitu 3 pangkat 16 dikali pangkat 16 kongruen dengan 11 kali 11. Hasilnya itu adalah 3 pangkat 32 kongruen dengan 121. Nah, kembali seperti di awal, 121 kita bagi dengan 14 akan bersisa 9. Maka selanjutnya kita kalikan, karena ini udah mencapai 3 dikali 3 pangkat 32, untuk mencapai 3 pangkat 38 itu kita hanya perlu menambah sedikit lagi. Berarti di sini kita pakai cara yang paling terkecil lagi, yaitu 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini kan hasilnya kongruen dengan 11 ya, maka kita di sini tuliskan 11. Jadi 3 pangkat 32 dikali dengan 3 pangkat 4, yaitu 9 kongruen 9 dikali dengan 11 modulo 14. Hasilnya itu adalah 3 pangkat 36 kongruen dengan 99 modulo 14. Nah, nilai dari 99 ini juga besar, maka kita bagi dengan modulo 14, yaitu 99 dibagi dengan 14 yang akan bersisa 1. Jadi, 3 pangkat 36 kongruen dengan 1 modulo 14. Lalu, kan ini nilainya sudah mencapai 3 pangkat 36. Nah, untuk mencapai 3 pangkat 38 ini, kita hanya perlu menambah pangkatnya dengan dua bilangan. Maka kita kalikan dengan 3 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 2. Kongruen dengan 3 pangkat 2 ini kan berarti kongruen dari 3 itu 3 sendiri, yaitu dipangkatkan 2, bilangan yang sama ya. Sama kita dua-duanya kita kalikan dengan bilangan yang sama 3 pangkat 2. Maka akan menghasilkan dengan 3 pangkat 38 kongruen dengan 1 dikali 9. Maka 3 pangkat 38 ini kongruen dengan 9 modulo 14.
Nah, maka di sini kita dapat menyimpulkan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 yaitu kongruen dari 2 pangkat 36 itu adalah 8 dan kongruen dari 3 pangkat 38 itu adalah 9. Maka di sini itu ditulis 8 dikali 9 modulo 14. Lalu di sini 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 akan menghasilkan kongruen dengan 72. Maka karena 72 ini masih nilainya besar dan lebih dari pangkatnya, kita bagi nih dengan modulo 14, yaitu akan bersisa 2. Maka kita tuliskan 2 pangkat 36 dikali dengan 3 pangkat 38 kongruen dengan 2 modulo 14. Jadi di sini terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisanya adalah 2. Mungkin sedikit rumit, tapi semoga mudah dipahami ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke soal nomor 3. Nah, di sini terdapat soal nomor 3, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123x kongruen dengan 132 modulo 231. Langsung saja kita jawab dan kita langsung masukkan kepada rumus, di mana 123-nya itu merupakan koefisien dari x dikurang dengan k dikali dengan, nah modulonya itu berapa? 231 kongruen dengan 132. Maka dari itu kita cari nih bilangan yang hasilnya bisa dibagi dengan 123 dan 231. Maka itu adalah bilangan 3 dengan 123 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 41 dan 231 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 77. Maka kita tuliskan 3 dalam kurung 41x min k dikali dengan 77 kongruen dengan 132. Mengapa kita harus memperkecil bilangannya? Karena agar mempermudah untuk menentukan bilangan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita 41x negatif dikurang K dikali dengan 77, yaitu 132 dibagi dengan 3 itu akan menghasilkan 44. Maka 41x kedua ruas kita kurangi dengan negatif K dikali dengan 77, maka 41x kongruen dengan 44 ditambah K dikali 37, K dikali 7 kali 77. Maka nilai x-nya itu adalah 44 ditambah k dikali 77 per 41. Nah, untuk selanjutnya itu menentukan himpunan penyelesaiannya, teman-teman harus mencoba sendiri dari bilangan 1 sampai berapapun agar nilai dari pembagian ini nih, si k-nya ini teman-teman bebas dari 1 sampai bilangan berapapun, tapi jika dihasilkan melalui operasi ini tuh menjadi bilangan bulat. Maka di sini saya menemukan jika k-nya itu 17, maka di sini x-nya adalah 33. Maka 44 ditambah k-nya 17 dikali dengan 77 per 41 itu akan menghasilkan 33. Nah, selanjutnya juga di sini ada bilangan bulat ketiga. Jika k-nya itu 58, maka x-nya itu adalah 110. Dan jika k-nya 99, maka x-nya itu adalah 187. Ingat ya, ditulis juga modulonya yaitu 231. Nah, mengapa kita harus mencari k-nya itu sampai 3? Karena kita berpacu dari nilai 3 di sini nih, teman-teman. Kan kita sudah memperkecil nih bilangannya di sini. Nah, 33-nya itu sebagai penentu dari hasil akhirnya, berarti nilainya itu ada 3 untuk himpunan penyelesaiannya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya adalah X-nya itu adalah 33, 110, dan 187. Nah, semoga mudah dipahami ya teman-teman. Langsung saja ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu nomor 4. Carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, di sini saya memisalkan nih, kan di sini 2 buah bilangan ganjil positif.
Maka di sini saya misalkan sebagai 2x ditambah dengan 1 ini bilangan ganjil pertama, karena berapapun x-nya jika kita kalikan dengan 2 dan kita tambahkan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan ganjil. Dan sama seperti halnya 2, kita kalikan x-nya apapun dan ditambah 3, maka akan menghasilkan pula bilangan ganjil. Maka 2x ditambah 1 dan 2x ditambah 3 ini merupakan bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bilangan pertamanya yaitu 2x ditambah 1 dikali dengan 2x ditambah 3 kongruen dengan 10, karena di sini terbesar berurutan yang hasil kalinya adalah 10, maka kongruennya itu adalah 10 dan lebihnya dari 1 kelipatan 107 itu merupakan modulo, berarti modulonya 107. Maka di sini kita kalikan ulangi, yaitu 4x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 2x ditambah 3 kongruen dengan 10 modulo 107. Nah, selanjutnya 4x kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 3, 10-nya kedua ruas kita kurangi dengan 10, maka 3 dikurang dengan 10 kongruen dengan 0. Lalu hasilnya itu adalah 4x kuadrat ditambah 8x dikurang 7 kongruen dengan 0. Lalu kita buat persamaan 4x kuadrat ditambah 8x min 7 ini kita buat menjadi kuadrat sempurna. Nah, kuadrat sempurna ini akan menjadi, teman-teman harus mencoba sendiri, dan di sini saya menemukan 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen dengan 11 modulo 107. Nah, di sini kan ini merupakan kuadrat sempurna ya, di mana persamaan ini didapatkan dari 2x ditambah 2 kuadrat kongruen dengan 11. Nah, selanjutnya 2x ditambah 2 pangkat 2 ini kongruen dengan 11. Karena nilainya masih terlalu kecil, kita cari kongruennya lagi dengan cara ini 11 kita jumlahkan dengan 107 akan menghasilkan dengan 118. Lalu juga ini kita cari kongruennya lagi dengan ditambah dengan 107 ditambah 118 akan menghasilkan 225 yang merupakan bilangan yang dapat kita pangkatkan 2. Maka di sini 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen dengan 225, di mana bilangan 225 ini merupakan kuadrat dari 15. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwa untuk bilangan 2x ditambah 2 kongruen dengan 15. Yang pertama kita misalkan 15 itu positif, dan untuk yang kedua kita misalkan 15-nya itu adalah negatif. Untuk yang pertama, 15-nya itu bernilai positif, maka 2x kongruen dengan 15 dikurang 2 sama dengan 2x kongruen dengan 13 modulo 107. Nah, langsung saja 2x kongruen dengan 13. Nah, kenapa kita kongruenkan lagi? Karena jika 2 dibagi dengan 13 itu akan menghasilkan bilangan desimal. Jadi kita cari nih kongruennya lagi. Maka 13 ditambah 107 hasilnya adalah 120. Nah, 2x kongruen dengan 120 maka x-nya adalah 60. Nah, atau nih, jika 15-nya kita misalkan negatif, maka 2x sama dengan kongruen negatif 15 dikurang dengan 2, hasilnya adalah 2x kongruen dengan negatif 17 modulo 107. Nah, negatif 17 ini tidak bisa kita bagi dengan 2 nantinya, maka kita cari kongruen yang lain, yaitu dengan negatif 17 ditambah dengan 107 akan menghasilkan 90. Nah, maka x-nya itu akan menghasilkan kongruen 45. Nah, karena x yang pertama ini 60. Nah, x kongruen 60 ini modulo 107. Maka untuk bilangan yang pertamanya kita akan mendapatkan, yaitu bilangan pertamanya itu kan 2x ditambah 1. Maka x yang kita ganti dengan 60. Maka 2 dikali 60 ditambah 1 adalah hasilnya 121. Dan untuk bilangan kedua 2x ditambah 3 itu 2 dikali 60 ditambah 3 sama dengan 123.
Nah, untuk permisalan yang kedua yaitu X-nya menghasilkan kongruen X45, maka untuk bilangan pertamanya didapatkan 91 dan bilangan keduanya didapatkan 93. Nah, di sini karena disuruhnya carilah dua bilangan ganjil positif terbesar berurutan. Nah, kita mencari nilai terbesar dan berurutan bilangan ganjil yang nilainya besar dan berurutan. Maka dari kedua X ini yang memenuhi adalah 121 dan 123. Maka jadi dua buah bilangan ganjil terbesarnya itu adalah 121 dan 123. Nah, semoga mudah dipahami ya teman-teman. Kita langsung saja kepada soal selanjutnya, yaitu soal terakhir. Nah, di sini ada soal yang kelima, yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari persamaan 8x negatif dikurang dengan 438y sama dengan 156. Nah, untuk menyelesaikan penyelesaian umum ini kita harus memisalkan persamaannya menjadi beberapa kali. Yang pertama itu kita harus mencari dulu nilai x-nya. Maka 84x dikurang dengan 438y sama dengan 156. Nah, karena ini merupakan persamaan yang angka-angkanya besar dan agak sulit nanti dihitungnya, maka di sini saya memperkecilnya dengan sama-sama dibagi dengan 6. Nah, jika 84 dibagi dengan 6 akan menghasilkan 14, 438 dibagi 6 akan menghasilkan 73, dan 156 jika dibagi 6 akan menghasilkan 26. Maka di sini saya tuliskan 14x dikurang dengan 43y sama dengan 26. Maka 14x sama dengan 73y ditambah dengan 26. Maka nilai x-nya adalah 73y ditambah dengan 26 per 14. Nah, selanjutnya ini 73y kita bagi dengan 14, maka 14 dikali 5. Nah, bersisanya itu adalah 3y. Nah, sama, ini juga 26 dibagi 14 itu misalnya 14 yang mendekati nilai 26 yaitu 14 dikali 1. Dan itu nilainya 14. Nah, kurangnya itu adalah 12. Maka di sini kita tuliskan X sama dengan 5y ditambah 1 sama dengan 3y ditambah 12 per 14. Nah, ini untuk nilai y-nya. Lalu kita misalkan lagi nih, jika T-nya itu 3y ditambah 12 per 14, maka 14T sama dengan 3y ditambah 12. 3y sama dengan 14T negatif dikurang dengan 12. Maka y-nya itu adalah 14T ditambah 12 per 3. Nah, sama seperti sebelumnya, 14 dibagi dengan 3. Nah, perkalian 3 yang mendekati 14 kan itu dikali dengan 4 ya. 3 dikali 4 itu 12. Nah, maka bersisa 2. Di sini kita tuliskan 2. Nah, lalu ini 12 dibagi 3 itu yang mendekati itu adalah 4 ya, dan tidak berarti bersisanya tidak ada, jadi ini bisa dibagi langsung. Jadi y-nya itu adalah 4T dikurang 4 ditambah dengan 2T per 3. Ini untuk persamaan kedua dan ini merupakan nilai y-nya. Nah, lalu kita misalkan kembali itu U. Jika U-nya itu 2T per 3, maka 3U sama dengan 2T, 2T sama dengan 3U, maka T adalah 3U per 2. Dan T adalah sama seperti sebelumnya, kita misalkan 3 dibagi dengan 2 itu adalah 3U dibagi dengan 2 itu akan menghasilkan 2 dikali 1, yaitu U sendiri. 2 dikali U adalah 2U, kurangnya itu adalah, maka di sini kita tuliskan T sama dengan U ditambah 3U per 2. Maaf teman-teman, sepertinya di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini itu adalah U hanya U saja ya, U per 2. Nah, selanjutnya kita misalkan kembali nih, U per 2 itu adalah V. Nah, U per 2 itu sama dengan 2V per U. U sama dengan 2V, ini untuk persamaan keempat dan nilai dari U. Maka, langkah selanjutnya itu adalah substitusikan persamaan keempat ke dalam persamaan ketiga nih. Kan persamaan ketiganya itu T sama dengan U ditambah U per 2 ya. Ini maaf ya, U per 2. Maka kita U itu kan 2
sama dengan V ditambah 2V per 2 sama dengan 2V ditambah V sama dengan 3V. Nah, ini untuk persamaan kelimanya. Lalu kita substitusikan persamaan kelima ke dalam persamaan kedua, yaitu di mana persamaan keduanya itu adalah Y sama dengan 4T min 4 ditambah 2T per 3. Maka untuk persamaan kedua kita masukkan ke persamaan kelima, yaitu menghasilkan 3V. Maka T-nya itu adalah 3V, maka Y sama dengan 4 dikali dengan 3V min 4 ditambah dengan 2 dikali 3V per 3 akan menghasilkan Y sama dengan 12V min 4 ditambah dengan 6V per 3. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 12V dikurang 4 ditambah 2V dan Y sama dengan 14V dikurang dengan 4, dan ini adalah persamaan 6. Nah, selanjutnya kita tidak lupa ya mensubstitusikan lagi persamaan 6 ke 1, yaitu X sama dengan 5Y ditambah 1 sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Maka X-nya adalah 5, untuk nilai Y tadi kita sudah temukan yaitu 14V dikurang dengan 4 ditambah dengan 1, 3 dikali dengan 14V dikurang 4 ditambah dengan 12 per 14, maka akan menghasilkan X sama dengan 70V dikurang 20 ditambah 1 ditambah 42V dikurang 14 ditambah 12 per 14. Maka X-nya adalah 70V dikurang dengan 19 ditambah dengan 42 per 14. Maka hasilnya adalah X sama dengan 70V dikurang 19 ditambah dengan 3V. Karena ada 2V, kita jumlahkan, yaitu X sama dengan 73V dikurang dengan 19, dan ini adalah untuk persamaan umumnya. Nah, untuk persamaan khususnya itu kita harus memisalkan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, di sini kan X lebih dari 0, nah X-nya itu kan 73V dikurang 19 lebih dari 0, maka 73V lebih dari 19, maka V adalah 19 per 73, dan Y lebih dari 0, maka Y itu kan 14V dikurang 4, ya, maka di sini 14V dikurang 4 lebih dari 0, maka 14V lebih dari 4, V sama dengan 4 per 14, V lebih dari 2 per 7. Lalu kita buatkan garis bilangannya di mana 19 per 7 V itu lebih besar dari 19 per 73, arahnya adalah ke kanan karena lebih dari, lalu 2 per 7 juga lebih dari. Nah, lalu kita misalkan nih, kita buatkan tabel. Misalkan jika V-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, maka X-nya berapa? Kita masukkan saja kepada nilai si X-nya. Jika misalnya X-nya 1, maka jika 73 dikali 1 dikurang 19 akan menghasilkan 56. Begitupun selanjutnya. Nah, untuk nilai Y-nya itu kan 14V dikurang 14, maka jika Y-nya 1 itu 14 dikali 1 dikurang 14 akan menghasilkan 10, dan sama seterusnya mengikuti seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah V, di mana V lebih dari 19 per 73, di mana X elemen bilangan real. Nah, mungkin itu merupakan soal terakhir, dan semoga teman-teman mudah untuk memahaminya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.